Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bidinil qawim wa hadana ila shiratikal mustaqim wassalatu wassalam ala nuril mubin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang kita hormati, cintai, taati dan ta'zimi guru kita Sayyidil Habib Abu Bakar bin Habib Taufik As-Segaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, mengabulkan semua hajat beliau, dan Allah berikan beliau kesabaran, istiqamah, tabah di dalam berdakwah, di dalam memimpin umat Nabi Muhammad SAW. Yang kita hormati juga Al-Habib Soleh Al-Hamid ya. Semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh para kiai hadirin yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada antum semua. Al-Fakir sebelumnya berbicara di sini tidak lain dan tidak bukan, aslinya tidak pantas karena perintah dari guru Al-Fakir ya. Guru saya tidak mungkin menolak beliau ya. Beliau tadi ingin kita membahas sedikit ya, perkara ya, sesuatu hukum yang berkaitan dengan udhiyah atau berkorban, karena bentar lagi kita ya hari raya Idul Adha ya. Pertama, kurban ya, berkurban. Kurban ini munculnya pertama kali dulu ya, sudah sering mungkin kita dengarkan ceritanya, asal muasalnya kurban ini dari zaman Nabi Ibrahim, syariatnya Nabi Ibrahim ya. Bagaimana Nabi Ibrahim ya, beliau bernadar, ya Allah, aku meminta anak, dan kalau aku minta anak tak korbankan untukmu sepenuhnya. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniai anak Nabi Ismail ya. Manakala ketika Nabi Ismail berumur 7 tahun ya. Ini pas sayang-sayangnya orang tua kepada anak umur-umur seperti ini ya. Akhirnya Allah tagih ketika beliau tidur, Nabi Ibrahim tidur, ya beliau mimpi mendapatkan wahyu ya. Jadi kalau tidurnya para nabi itu wahyu. Karena mereka hanya tidur matanya saja, hatinya tidak tidur. Mendapatkan wahyu, mana? Ayo, penuhi, kamu dulu nazar, korbankan anakmu. Akhirnya disuruh mengorbankan anaknya Nabi Ismail ya. Akhirnya tapi ya, Allah Subhanahu wa taala ya, namanya Nabi Ibrahim, rela berkorban. Ya, sudah ingin dipotong Nabi Ismail, subhanallah ya. Pisaunya atau pedangnya itu tidak berfungsi ya. Padahal sudah ditajamkan, ketika dipukulkan ke batu, batu itu pecah ya. Tapi ketika nempel di leher Nabi Ismail, tidak bisa, tidak berfungsi ya. Akhirnya digantilah dengan hewan kurbannya. Ala kulli hal, itu asal muasalnya kurbannya. Jadi dari syariat Nabi Ibrahim. Sebagaimana sunat juga ya, khitan itu juga syariatnya Nabi Ibrahim ya. Kemudian hukumnya kurban, apa hukumnya kurban? Hukum kurban yang mu'tamad dalam madhab kita Al-Imam Syafi'i, hukum kurban adalah sunnah ya, sunnah mu'akkad bagi orang yang mampu ya, tidak wajib ya. Tapi ada ulama yang berpendapat hukumnya wajib. Masing-masing ulama yang mengatakan sunnah ada mempunyai dalil, ulama yang mengatakan wajib juga memiliki dalil. Yang sunnah ya, seperti Nabi Muhammad pernah bersabda, sesungguhnya tidak ada amalan yang lebih Allah senangi ya, tidak ada amalan yang lebih afdol di hari raya Idul Adha melainkan selain mencurahkan darah, mengalirkan darah. Maksudnya apa? Berkurban ya. Itu dalil sunnahnya. Mereka ulama yang mengatakan wajib juga ngambil dari sabdanya Nabi. Nabi juga pernah bersabda, orang yang mampu berkorban tapi tidak berkorban, jangan sholat di masjidku, menjauh. Nah, ini seakan-akan ancaman kan ya. Jadi sama-sama memiliki dalil, tapi pendapat yang mu'tamad yang diambil oleh madhab Imam Syafi'i, pendapat yang kuat hukumnya hanya sekedar sunnah. Pertama, ada kalanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah apa maksudnya sunnah kifayah? Sunnah kifayah maksudnya sunnah manakala ketika salah satu anggota keluarga sudah ada yang berkorban, maka tuntutan untuk berkorban yang lain di kepala keluarga tersebut sudah gugur. Tapi bukan berarti tidak disunahkan lagi, tetap disunahkan. Tetap bagi mereka kalau yang berkorban tetap dapat pahala ya. Bukan berarti oh sunnah kifayah. Berarti kalau sudah ada yang berkorban tidak sunnah lagi ya, tetap sunnah ya. Sama bagaimana kalau kita makan bareng pakai nampan ya. Makan bareng pakai nampan. Satu nampan orang 5 misal. Satu ada yang mengucap bismillah, sudah gugur ya. Tuntutan yang lain untuk mengucapkan bismillah. Jadi apakah gugur juga? Berarti semuanya tidak usah bismillah ya, tetap mendapatkan pahala kalau mereka mengucapkan bismillah. Itu maksudnya sunnah kifayah ya. Dan bukan berarti semuanya dapat pahala gitu ya. Karena satu sudah melakukan kurban,
kelompok keluarga tersebut ya sunnah kifayah sudah satu ada yang menunaikan kurban, betul memang gugur kesunahannya, tapi bukan berarti pahalanya semuanya mendapatkan. Ya yang berkurban tuh yang dapat pahala, paham maksudnya? Itu maksudnya sunnah kifayah. Jadi pahalanya hanya untuk yang berkorban saja. Ya. Tapi pendapat Imam Romli enggak. Kata Imam Romli, oh sunnah kifayah. Berarti sunnah kifayah satu melakukan berkurban, ya wes sudah gugur dan juga mendapatkan pahala yang lainnya. Terwakili satu orang ini. Ya. Yang dimaksud keluarga sini, keluarga yang dinafkahi, walaupun bukan keluarga yang dinafkahi secara wajib ya. Seperti kita punya istri misal, ya, punya anak, punya orang tua, ya, kita yang memberikan nafkah. Ketika kita berkurban, maka kesunahannya gugur kepada mereka. Istrinya mau maksa berkurban lagi, ya, tetap sunnah lagi ya. Itu paham maksudnya? Itu pertama. Hukum yang pertama hukum sunnah kifayah. Kemudian ada kalanya hukumnya menjadi wajib. Ya, manakala ketika kurban tersebut dinadari, dan perlu kita pahami ya bahwasanya untuk jatuh sebagai kurban wajib di dalam kurban ini sangat gampang untuk menjadi wajib ya. Kalaunya kita bahas bab nazar, yang namanya nazar itu kan harus kita memaksa diri ya, menganjurkan diri untuk melakukan perkara yang sunnah. Misalnya kalau sakit saya sembuh, saya ingin sedekah. Kalau sakit saya sembuh, saya ingin puasa. Itu di bab nazar. Tapi kalau di dalam bab udhiyah, tidak perlu seperti itu. Kalau seperti itu jelas ya. Saya nazar ingin berkurban, jelas jadi nazar ya. Saya nazar ingin puasa, jelas jadi nazar. Kalau di dalam bab udhiyah cukup mentakyin. Hati-hati ya, cukup mentakyin saja itu sudah gugur sebagai nazar atau udhiyah wajibah ya. Takyin maksudnya seperti apa? Jadi kalau kita mentakyin, menentukan ini kurban, ini hewan kurban saya, itu sudah gugur menjadi wajib. Jadi hati-hati ya. Kalau Anda sudah mentakyin, menentukan, cukup menentukan. Toh ada yang nanya apa ini? Oh ini untuk saya berkurban. Itu sudah menjadi kewajiban. Ya, berarti Anda wajib. Nah, emangnya ada bedanya wajib sama sunnah? Ya ada nanti ya. Ada bedanya. Kalau yang wajib Anda tidak boleh mengambil dagingnya, menikmati dagingnya. Keluarga Anda tidak boleh ya. Yang namanya wajib ya wajib disedekahkan semua ya. Jadi hati-hati ya. Atau ngomong ya. Jadi sangat rawan ya. Terus ya apa kalau ditanya? Ya bilang apa ini? Oh ini kambing udhiyah kurban saya yang sunnah ya, dikasih yang sunnah. Kalau Anda hanya ngomong oh ini kambing untuk saya berkorban, maka jatuhnya menjadi nadar, menjadi wajib ya. Kemudian ada kalanya sunnah muakkad ya. Sunnah muakkad ya, sunnah yang sangat ditekankan. Bagi siapa? Jadi alangkahnya tidak ditinggalkan. Bagi siapa? Bagi orang yang baligh berakal ya, orang Islam baligh berakal dan mampu ya. Jadi bagi yang mampu hendaknya berkorban ya, sunnah muakkad. Dan mampu yang dimaksud di sini tidak nunggu kita punya uang 100 juta misalnya, punya uang 1 M, tidak seperti itu ya. Yang dimaksud mampu dia memiliki biaya kehidupan ya, untuk makan, baju, kemudian dia memiliki rumah di dalam masa mulai masuk tanggal hari raya ya, tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13, 4 hari ya, tanggal 10, 11, 12, 13. Dia mampu sampai tanggal 13 maghrib ya, huruf matahari tenggelam, dia mampu punya makan, iya ada, rumah ada, kemudian pakaian ada, terus ada sisa harta yang bisa beli kambing, lah itu mampu sudah, dianggap ya, paham maksudnya. Lah orang kalau sudah mampu seperti itu, alangkah indahnya, jangan sampai meninggalkan berkurbannya. Kemudian tentunya ya, kemudian yang perlu dibahas juga bedanya ya antara kurban wajib dan sunnah. Kalaunya kita berkurban wajib, itu hati-hati, jangan sampai kita ikut makan. Dan jangan sampai salah ngasih orang ya, yang dikasih itu harus orang fakir miskin. Ketika kita nazar atau kita menentukan, seperti tadi, walhasil kalau kurbannya menjadi gugur, hukumnya menjadi wajib, ya, maka semuanya harus diberikan kepada fakir miskin. Beda kalau sunnah boleh kita menikmati, bahkan dianjurkan ya. Ketika kita udhiyah berkorban dengan kurban yang sunnah, itu dianjurkan kita menikmati sedikit ya, walaupun jeroannya ya, dadanya ya, atau ususnya atau apa, yang menikmati sedikit, ngambil berkah ya. Dan boleh juga dibagikan, tidak harus kepada orang fakir miskin, boleh bahkan kepada orang yang kaya sekalipun juga boleh, kerabat kita yang mampu juga boleh, kalaunya udhiyahnya sunnah ya. Jadi ya jangan sampai salah ngomong. Kalau ditanya apa ini, jangan ini udhiyah saya, tambahi sunnahnya, atau jangan dijawab ya,
Kalau mau lebih ihtiyat. Karena apa? Karena sangat rawan, sangat gampang, sangat mudah jatuhnya udhiyah ini menjadi wajib. Kemudian hewan yang bisa dijadikan kurban ya hanya terbatas 3 hewan saja ya. Onta, sapi, dan kambing. Kalau onta tidak perlu kita bahas ya, karena insya Allah tidak ada ya di Pasuruan onta. Di Indonesia insya Allah tidak ada onta ya. Sapi sama kambing. Ya, sapi sama kambing. Pertama sapi. Sapi minimal umurnya harus 2 tahun. 2 tahun atau lebih, jangan kurang ya. Jadi walaupun besar, tapi masih umur 1 tahun, limusin misalnya, sapi yang besar, tapi masih belum 2 tahun, tidak cukup untuk digunakan udhiyah. Tidak boleh, tidak sah kurbannya, paham? Jadi kalau yang sapi minimal harus umur 2 tahun atau lebih. Ya. Jadi ditanya ketika beli, ini umur berapa? Oh, ketokannya gede, wis tuku langsung. Ya, untuk kurban ya tidak sah ya, jadinya gugurnya hanya sedekah biasa ya. Kemudian kalau untuk kambing ada 2 model kambing. Ada kalanya kacangan, ada kalanya gibas. Yang sering kesalahan ini di kambing kacangan. Banyak orang, bahkan sebagian ustadz ya, memahami bahwasanya kalaunya sudah powel, berarti boleh. Kan seperti itu ya, yang kita ketahui ya. Pokoknya powel boleh loh, hati-hati. Itu untuk kambing gibas. Atau apa bahasa? Apa saat kambing gibas? Domba saat ya? Domba ya, untuk domba. Adapun kambing kacangan, yang kurus-kurus, yang bulunya tidak terlalu tebal itu ya. Kambing kacangan, itu minimal sama, syaratnya seperti sapi ya. Harus 2 tahun. Kurang dari 2 tahun, walaupun powel, tidak boleh. Paham ya? Jadi ketika nemu kambing, mau beli kambing, saya kemarin tanya-tanya ya, umur berapa? Oh ini sudah memenuhi umur, kata. Umur berapa? 18 bulan. 18 bulan belum 2 tahun ya, masih 1 tahun setengah. Lah ini tidak cukup. Oh sudah powel tapi kata. Tetap tidak boleh ya. Jadi syaratnya kambing kacangan sama seperti sapi, harus minimal 2 tahun ke atas ya. Kalau kambing gibas baru ya. Kalau yang sudah 6 bulan dan powel, walaupun kurang dari 1 tahun ya, batasannya 6 bulan dan powel, sudah cukup bisa digunakan untuk berkurban. Ya, jadi untuk kambing gibas. Ya, jadi jangan asal beli, tanya dulu ya. Dan tidak ada salahnya kan ya menanya. Tidak ada salahnya. Oh, tidak memenuhi umur, tidak sido. Karena memang tidak memenuhi syaratnya, daripada nanti ya. Terus kalau kita mau mewakilkan ya juga harus dikasih tahu ya. Jadi udhiyah ini kalau kita misalnya sibuk ya, sibuk kerjaan ya, banyak ada yang diurus, tidak sempat ya untuk milih kambing, untuk nyembelih, untuk membagi, tidak sempat, boleh diwakilkan. Nah ketika mewakilkan hati-hati ya, jadi boleh sepaket, kita cuma ngasih uang, saya wakilkan kamu untuk beli ya, untuk nyari kambingnya, untuk menyembelih, untuk meniatinya ya, kemudian untuk membagikannya itu boleh, diperbolehkan. Dan itu dipesani ya, harus dipesani biar tidak salah beli, biar tidak salah cara. Kemudian ya, di dalam masalah niatnya ya, niat berkurban. Yang ketinggalan masalah hewannya ya. Hewannya itu tidak boleh cacat. Maksudnya cacat apa? Tidak boleh kurang. Tidak boleh hewan tersebut yang ingin digunakan berkurban kurang kuantitasnya saja. Kurang kuantitas dagingnya. Maksudnya apa? Kupingnya misal, walaupun kuping yang kurang ya. Apalagi dagingnya, hanya sekedar kupingnya misal hilang ya. Kepotong. Beda kalau hanya sekedar bolong ya, dikasih anting misalnya. Kalau hanya sekedar bolong masih boleh, atau hanya sekedar sobek, tidak hilang, tidak copot ya. Itu kan tidak berkurang, hanya saja robek ya, tidak kurang kan, itu masih boleh. Tapi kalau hilang ya, bahkan walaupun dari lahir ya, tetap tidak boleh ya. Jadi harus daging yang sempurna, tidak ada kekurangan daging, walaupun buntut ya. Oh tidak ada buntutnya terpotong, tidak boleh dibikin kurbannya. Tapi kalau buntut dari kecil boleh, tidak apa ya, karena tidak semua kambing ya punya buntut ya. Kalau dari lahir misalnya memang tidak ada buntutnya, maka boleh-boleh saja ya. Kalau buntut, kalau kuping tidak boleh. Kemudian jangan sampai kulit dagingnya, kulit hewan yang ingin dikurbankan tadi itu ada penyakitnya ya, penyakit kayak penyakit kulit budik atau semisalnya ya, tidak boleh. Atau pincang ya. Apa hubungannya pincang tidak mengurangi daging? Ya. Tapi kalau pincang tuh dia sulit untuk mencari makan ya. Mencari makan tuh, nah dari situ berarti karena dia sulit mencari makan, berarti harusnya gemuk, tidak gemuk dia. Atau buta, dia juga tidak bisa mencari makan dengan sempurna ya. Oleh karena itu tidak diperkenankan ya, tidak boleh, tidak sah berkurban dengan hewan yang ada kurang ya di dalam dagingnya. Atau terlalu kurus juga tidak boleh ya. Terlalu kurus sehingga mengurangi sumsumnya atau otaknya ya, juga tidak boleh. Ala kulli hal, pokoknya harus yang sempurna ya, yang sempurna umurnya, kemudian
dagingnya juga sempurna. Kemudian masalah niat udhiyah. Niat ya ini terakhir, sudah terakhir Ustaz. Terakhir masalah niat udhiyah. Wajib niat udhiyah jika udhiyahnya tersebut udhiyah sunnah. Ya, jadi Anda wajib berniat. Ketika udhiyahnya udhiyah sunnah, bukan nadar, tidak ditakyin, bukan udhiyah yang wajib, maka wajib Anda niat. Jadi niatnya kapan? Ketika nyembelih. Ya, ketika nyembelih atau sebelum nyembelih tapi setelah masuk waktu diperbolehkan berkurban. Nanti ada waktu diperbolehkan berkurban kapan? Waktu diperbolehkan berkurban dikatakan sah kurban itu kapan ya? Jadi ketika nyembelih niatnya atau sebelum nyembelih tapi setelah masuknya waktu berkurban. Paham? Itu yang pertama. Kalaunya hukumnya kurban sunnah, maka wajib niat. Kalaunya hukum kurbannya tersebut kurban yang wajib seperti nadar, maka hukum niatnya tidak wajib, melainkan hanya sunnah saja ya. Loh kok bisa? Kurban wajib, kurban nadar niatnya sunnah, kurban sunnah niatnya wajib ya. Jadi selang-seling ya. Kalaunya kurban sunnah wajib niat, kalaunya kurban wajib tidak wajib niat. Kenapa kok kurban wajib tidak wajib niat ya? Karena dengan nadar tersebut sudah bisa mewakili niat, jadi tidak perlu niat lagi. Dengan terkenanya di dia beban kewajiban itu sudah menunjukkan niat sudah terwakili di situ ya. Pokoknya kalau hukumnya wajib ya pasti kurban dia, tidak perlu niat lagi ya. Kalau yang nadar ya wajib ya, tidak perlu niat lagi. Ya itu masalahnya. Kemudian kapan masuk waktu kurban? Masuk waktu kurban ya setelah munculnya matahari hari raya Idul Adha ya. Berarti hari Kamis ya. 10 Dzulhijjah ya, 10 Dzulhijjah atau Kamis besok. Itu berarti ketika sudah subuh matahari muncul ditambah plus waktu yang cukup melakukan 2 rakaat sholat dan 2 khutbah ya. Misalnya sholat mentok-mentok sholat misalnya 2 rakaat Idul Adha 5 menit, kemudian 2 khutbah 5 menit, berarti 10 menit misalnya ya. Ya, jadi setelah muncul matahari plus ditambah 10 menit masuk waktu berkurban. Ya, masuk waktu berkurban. Sampai kapan habisnya waktu berkurban? Sampai tanggal 13 Dzulhijjah atau terakhir hari tasyrik. Ya, jadi tanggal 13 atau hari tasyrik, maghrib, matahari tenggelam, hilang, habis sudah waktu berkurban. Ya, jadi kalaunya berkurban setelah itu ya bukan kurban namanya ya. Tidak sah ya, jadi sedekah biasa. Kecuali kalaunya dia nadar atau wajib ya jatuhnya qadha, tetap wajib bagi dia berkurbannya. Karena menjadi wajib qadha. Ya mungkin hanya itu yang bisa Al-Fakir sampaikan ya, kurang lebihnya minta maaf dan tentunya akan disempurnakan oleh guru kita Al-Habib Abu Bakar. Ya. Jadi tadi ada hukum itu macam-macam. Cuman yang mesti diketahui ada sunnah, ada wajib. Wajib itu kalau dia nazar atau dia menentukan hewan, ini kurban saya. Bukan ketika dia bawa kambing ditanya buat apa itu, buat kurban. Kalau gitu ada yang mengatakan hanya ikhbar, mengabarkan. Tapi kalau dia menjelaskan sama orang ini kambing saya buat kurban, dia jelaskan seperti itu, maka secara tidak langsung itu menjadi wajib, walaupun tidak ada nazarnya, yaitu yang disebut takyin. Ya, apa perbedaannya udhiyah wajib dan sunnah? Ada 2 perbedaan. Yang pertama dalam niat. Niat ketika berkurban itu ada kalanya wajib. Niat kurbannya itu wajib kapan? Jikalau kurbannya kurban sunnah atau dia nazar tanpa menentukan hewannya, maka tetap wajib niat. Jadi nazar itu ada kalanya hewannya tentukan, ada kalanya enggak. Ada kalanya orang cuma saya nazar pengen kurban, hewannya belum tentukan yang mana enggak tahu, berarti baru niat nazar. Nah kalau gitu ketika beli hewan kemudian mau disembelih maka wajib niat. Kenapa? Belum ditentukan tadi. Kalau sudah ditentukan hewannya, sudah nazar dan menentukan hewannya, cukup, sudah nggak perlu niat lagi, nggak perlu niat lagi. Kemudian perbedaannya antara sunnah dan wajib juga dalam pembagian dagingnya. Dalam pembagian dagingnya, kalau sunnah maka yang berkurban boleh mengambil bagiannya. Tapi kalau kurbannya wajib, yang berkorban nggak boleh sama sekali ngambil dagingnya, sama sekali. Nah itu kalau nazar
atau sudah takyin menentukan hewan untuk kurban, itu tidak boleh ngambil, dia keluarganya dia. Begitu juga wakil dan keluarganya wakil. Wakil itu hukumnya sama seperti yang berkurban, sama muwakil sama. Jadi kalau sudah udhiyah wajib, nggak boleh masih titik jepit oleh. Nah kadang-kadang wis aku kikil itu ICG, mari ngono bagino. Nah ini nggak boleh. Terus aku buntut itu, sengliane bagino. Nah itu nggak boleh kalau udhiyah wajib. Kalau udhiyah sunnah silahkan. Kalau udhiyah sunnah, pokoknya kalau udhiyah sunnah itu ada yang dibagikan ke fakir miskin sudah. Mau dibagi setengah-setengah boleh, atau diambil yang dibagikan fakir miskin cuma sedikit, yang lain dimakan sendiri boleh kalau sunnah. Cuma yang lebih enak itu pakai yang tengah-tengah aja. Sepertiga dibagikan orang miskin, sepertiga dibagikan kerabat dan tetangga walaupun kaya, sepertiga dimakan sendiri. Ya, kalau diambil sedikit kemudian dibagikan semuanya, wah ya lebih bagus. Kalau sunnah, kalau wajib tidak boleh ngambil sama sekali. Nah itu yang harus tahu. Ya, kalau wajib nggak boleh ngambil sama sekali. Kemudian membagikan hewan kurban itu harus dalam keadaan mentah, nggak boleh dalam keadaan matang. Kalau dalam keadaan matang nggak bisa sah. Ya, kemudian kayak misalnya tadi nggak tahu hukumnya, Beb. Ternyata kurbannya kurban wajib, dia sudah kadung ngambil. Ya apa? Harus ganti seukuran yang diambil. Dibagikan kepada fakir miskin. Ya. Kemudian membagikan hewan kurban kepada non muslim itu tidak boleh. Kita harus baik. Tetangga saya ini, Beb, lek kon baik tuh kok no daging kayak no dewi. Jangan daging kurban. Kalau daging kurban nggak boleh. Kalau memberikan orang non muslim selain daging kurban silahkan. Tapi kalau daging kurban ini tidak boleh, ini urusan fikih. Ya. Itu tidak boleh dan itu jelas ya. Kemudian dalam pembagian kurban, wakil itu tidak boleh mengambil jatah. Si wakil tidak boleh mengambil jatah kecuali seukuran yang diizinkan oleh muwakilnya atau oleh orang yang berkorban. Wes kon jibi 3 kilo, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ngambil 3 kilo. Tapi kalau tidak ada izin dari yang pihak yang berkorban, ya tidak boleh. Nah, ini yang mesti dihati-hati sama panitia-panitia itu harus tahu. Ya, panitia itu mesti tahu ini kurban wajib, apa kurban sunnah dan yang lainnya. Atau nyembelih hewan hamil, boleh apa enggak? Tidak boleh. Kalau tidak tahu tidak apa-apa. Wis kadung ternyata hamil, nah itu masih boleh. Tapi kalau sudah tahu hamil, nah ini tidak boleh, tidak sah kurban dengan hewan yang hamil. Kemudian dalam pembagian daging, misalnya sudah dapat daging, kemudian disimpan gawe hol, Beb, misalnya, atau buat tahun baruan, atau mau buat selamatan, disimpan sampai keluar Idul Adha, boleh apa enggak? Boleh, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Kemudian menyembelih di malam hari, boleh apa enggak menyembelih di malam hari? Boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Ya, menurut mazhab yang lain malah ada yang mengatakan tidak sah kalau di malam hari. Ya, kalau sampai maghrib boleh apa? Boleh. Terus jangan sampai nanti nyembelih ketika sudah masuk subuh, sebelum sholat Id subuh si peteng langsung grek. Tuh tidak sah ini. Kenapa? Belum masuk waktunya. Masuk waktunya tadi itu bukan terbitnya fajar, tapi terbitnya matahari. Ditambah setelah terbit matahari ditambah sekiranya buat sholat 2 rakaat dan khutbah 2 rakaat. Anggap jaga-jaga 20 menit setelah terbitnya matahari baru masuk waktu
penyembelihan itu. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 Zulhijjah. Sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah. Terbenamnya matahari akhir hari tasyrik. Kalau melebihi waktu tersebut, jikalau itu kurban sunnah, maka jadi sodako. Kalau itu korban wajib, jadinya kodoan. Harus dilakukan tetap. Jadinya kodoan. Dan sapi dan unta satu hewan bisa dibuat 7 orang. Kalau kambing, ya satu kambing 1 orang. Kalau sapi dan unta 7 orang. Lebih dari 7 boleh? Tidak boleh. Nah, saya itu sering ngingetkan sekolahan madrasah kadang urunan santrinya disuruh urunan buat apa? Beli sapi berkorban nanti. Satu sapi buat apa? Satu kelas 7A misalnya. Satu kelas isi 30 orang loh. Ya ini bukan korban namanya ini. Ini namanya Nah ini yang mesti diperhatikan. Kurban maksimal satu hewan 7. Tidak ada lebih dari 7. Apalagi belinya iuran. Milik orang banyak berarti. Nah itu ya harus difahami. Niatnya baik, tapi keliru. Kemudian atau misalnya ya kurban itu perorangan ya. Nggak boleh misalnya, mohon maaf ini ya, organisasi atau partai atau pabrik atau toko atas nama pabrik. Nggak bisa. Nggak bisa, harus dihibahkan dulu ke salah satu orang. Kalau tidak gitu ya nggak sah. Saya itu di pondok ada tetangga pabrik. Bukan orang Islam, tapi setiap berkorban mesti ngasih. Diniatkan untuk pabrik. Ya tidak bisa. Harus dikasihkan pegawainya dulu. Atas nama siapa? Harus orang muslim. Karena kalau bukan muslim tidak sah. Baru bisa. Ya. Nah itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian menyembelih di halaman masjid itu tidak boleh. Atau menggunakan alat-alat masjid itu tidak boleh. Kenapa? Karena alat-alat masjid, semua yang milik masjid itu tidak boleh diganggu-gugat. Tidak boleh dilakukan atau digunakan kecuali hanya untuk maslahat masjid. Kalau bukan untuk maslahat masjid, tidak boleh. Kemudian, ya, tadi kulit sudah dikatakan tidak boleh menjadi upah bayaran. Sampean satu hewan, satu potongan berapa? Saya 100 ribu. Wes ngene wes 50.000 ini tak ganti kulit. Nah, tidak boleh. Ya. Tidak boleh kalau begitu. Nah, kulit bagaimana? Ya, mau dipek dewe silahkan, atau mau diberikan ke orang ya silahkan. Kalau dijadikan bayaran tidak boleh. Kalau dijadikan bayaran tidak boleh. Ya. Kemudian dalam udhiyah, apakah boleh dagingnya dijual lagi? Untuk daging tak dol. Oleh apa enggak? Atau saya ngasihnya kepada tetangga saya ini kaya, Beb. Mobilnya 8 misalnya. Dikasih, boleh apa enggak? Boleh. Ya, tapi ada perbedaan kepada orang miskin sama orang kaya. Kalau sama orang miskin itu sifatnya tamlik. Artinya langsung miliknya orang fakir tersebut. Nah, kalau sudah miliknya orang fakir, mau dijual, mau disedekahkan, atau mau dimakan sendiri, terserah. Tapi kalau kepada orang kaya, sifatnya itu hadiah, bukan tamlik. Artinya, hanya boleh dimakan atau disedekahkan. Kalau dijual, nggak boleh. Iki wis nemen, montore wolu, untuk daging kurban didol maning. Nah, ini nggak boleh. Ya, jadi kalau orang kaya dapat daging, nggak boleh jual lagi. Kalau orang kaya dapat daging, nggak boleh dijual. Mau dimakan silahkan atau disedekahkan kepada fakir miskin, tidak ada masalah, boleh ya. Dan lebih afdolnya dibagi ada di tempat menyembelihnya. Lebih afdolnya dibagi ada di tempat menyembelihnya. Ya tadi
umur kambing, ya sapi, unta sudah dijelaskan ya. Kalau sapi minimal 2 tahun. Tidak punya tanduk ya apa? Sah apa enggak? Tidak ada bedanya. Tanduk, tidak punya tanduk, tidak ada bedanya. Yang penting umurnya. Yang penting umurnya. Kalau warna masih ada afdol. Warna yang afdol itu warna putih. Ya, kalau ada warna putih ya yang campur-campur putih lah. Ya, yang campur-campur putih. Ada itu keafdolian warnanya itu juga ada. Dan ketika menyembelih, ya, bagi yang menyembelih disunahkan membaca basmalah. Sebelum menyembelih baca basmalah, kemudian sholawat sama takbir 3 kali. Jadi jangan nanti nyembelih tidak pakai sunnah-sunnahnya, biar lebih sempurna, berkahnya sempurna, sunnahnya sempurna. Yang nyembelih itu baca basmalah, sholawat dan takbir 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal minni. Misalnya. Ya. Baca. Jangan nanti mohon maaf ini keseringan. Sudah belainya pakai celana pendek, auratnya kebuka yang pertama. Kemudian wayane beleh gak mbaca apa-apa, sing delok ruame, rokoke sik nyantol. Ya, sah cuma kurang berkah. Sekalian yang sempurna gitu loh. Ya. Jangan buka aurat, baca sunnah-sunnahnya, ya. Baca sunnah-sunnahnya. Kemudian bagi laki-laki, jikalau mampu disunahkan menyembelih sendiri. Kalau mampu menyembelih, disunahkan menyembelih sendiri. Kalau tidak mampu menyembelih sendiri, ya diwakilkan sama orang yang bisa. Ya, perempuan bisa nyembelih sendiri, tetap lebih afdal diwakilkan kalau perempuan. Ya, bahaya kalau perempuan bisa menyembelih. Engkau mangkel-mangkel bojone dhewe disembelih. Ya. Ala kulli hal itu. Dan juga yang sering jadi pertanyaan, kurban sekaligus akikah boleh apa enggak? Kurban sekaligus akikah boleh apa enggak? Kalau itu bukan kurban yang wajib, kalau itu kurban yang sunnah, maka ada perbedaan pendapat. Ya, bukan kurban yang wajib atau akikah yang wajib. Tidak nazar akikah, tidak nazar udhiyah misalnya. Maka di sini ada 2 pendapat. Menurut Imam Romli boleh dan dapat pahala dua-duanya. Pahala akikah, ya pahala udhiyah. Ini paket hemat namanya. Kalau menurut Ibn Hajar, kalau diniatkan dua-duanya, tidak dapat pahala dua-duanya. Tidak dapat pahala akikah, tidak dapat pahala udhiyah. Terus yang afdol yang mana, Beb? Sampai yang pengen yang afdol, ya 1 kambing buat akikah, 1 kambing buat udhiyah. Loro, afdol itu. Ya, itu yang bagus. Jangan setengah-setengah. Kemudian kemarin ada pertanyaan, kalau seandainya sudah nazar kambing, sudah tentukan kambingnya, waktu mau hari raya hilang, dicuri misalnya, tersesat atau mati, lah wajib ganti apa enggak? Wajib ganti apa enggak? Maka dilihat. Kalau itu memang tidak ada unsur kesengajaan, artinya betul sudah dijaga, dirawat, tidak sembrono, asal naruh, keamanannya sudah dilihat semuanya, dicuri atau hilang sebelum waktu penyembelihan, maka nggak harus ganti. Atau kambingnya sehat, sudah nazar pakai kambing ini, tiba-tiba kambingnya jatuh sampai pincang, maka bagaimana? Sah apa enggak pakai kambing tersebut? Sah, boleh. Kenapa? Aslinya sehat dan sudah dinadari, kemudian jatuh sakit karena pincang ya atau buta, maka boleh. Kalau seperti ini. Tapi kalau sudah masuk waktu penyembelihan, belum disembelih, tidak disembelih-sembelih, sudah masuk waktunya,
mungkin untuk disembelih, gak disembelih. Ya kalau ini lain lagi, harus nganti kalau begitu. Sudah waktu ya jatuhnya sebelum jatuhnya sudah waktu yang memungkinkan sudah bisa disembelih tapi tidak disembelih. Nah itu beda kasus lagi. Atau sengaja, mungkin sembrono naruhnya atau tidak dijaga atau bagaimana. Kalau gitu bagaimana? Misal sampai mati atau dicuri, ya apa? Harus diganti dengan uang yang seharga kambing yang hilang itu. Kemudian disedekahkan uangnya kepada fakir miskin. Oke. Ya.